Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Tia Francisca, dan kedua rekan saya, Firman Maulana dan Said Rizky Marsya. Pertama-tama, kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sunarto SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menguraikan materi tentang mobilitas faktor-faktor produksi dan perusahaan multinasional. Apa itu faktor-faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk sebuah proses pembuatan barang dan jasa. Pasalnya, seorang produsen tentu memerlukan banyak hal saat membuat suatu produk. Faktor produksi diperlukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh produsen. Selanjutnya, mobilitas faktor produksi disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar. Kegagalan pasar mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja, sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Adapun mobilitas faktor-faktor produksi yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar antara lain, 1. Kegagalan dalam persaingan pasar, yang kedua adanya barang baru, yang ketiga eksternalitas, yang keempat pasar tidak lengkap, yang kelima adanya inflasi, dan yang keenam kegagalan informasi. Selanjutnya, cara menggunakan faktor produksi secara lengkap. Faktor produksi itu sendiri biasanya ditentukan oleh cara suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi barang. Secara umum, faktor produksi ditentukan oleh tingkat harga dari faktor produksi itu sendiri. Adapun beberapa cara menggunakan faktor produksi secara penuh, antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas pada teknik yang ada, yang kedua menggunakan teknologi, yang ketiga meningkatkan penjualan produk lebih luas. Selanjutnya, perusahaan multinasional. Perusahaan yang berusaha di banyak negara, memiliki banyak cabang dan memiliki satu pusat perusahaan untuk manajemen globalnya. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Manajemen global adalah segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber-sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Koordinasi ialah proses pengaturan memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Kontrol terhadap modal. Perusahaan dengan status multinasional memiliki kontrol terhadap modal perusahaan, baik modal di perusahaan induk atau di perusahaan cabang. Modal merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal dapat mempermudah perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Yang keempat, biasanya memiliki
subkontraktor untuk kegiatan produksi. Subkontraktor juga yang disebut sebagai subkontraktor, yang artinya sebuah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialis tertentu pada sebuah perusahaan kontraktor utama. Yang kelima, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Afiliasi merupakan salah satu cara pengembangan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Yang keenam, visi dan strategi berbasis global. Selanjutnya, keuntungan perusahaan multinasional. Keuntungan yang pertama, membuka lapangan pekerjaan dimanapun perusahaan ini dibuka. Yang kedua, membantu modernisasi perkembangan ekonomi. Yang ketiga, menambah devisa suatu negara. Efek perusahaan multinasional terdapat dua, yaitu 1. Mempengaruhi alokasi investasi antar negara. 2. Menimbulkan alokasi produk efisien antar negara. Contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. 1. Ada Unilever. 2. Garuda Food. 3. Semen Indonesia. 4. Freeport Indonesia. Dan contoh perusahaan multinasional di luar negeri. 1. Ada Google. 2. Microsoft. 3. SAS Institute. Kesimpulan dari kelompok kami, mobilitas faktor produksi merupakan suatu proses pergerakan faktor yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Di dalam ekonomi internasional, mobilitas faktor produksi lebih berkaitan dengan tenaga kerja dan modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.